Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Telat kok. Ngamo ae kok main dok wah inlo yak nyok ngadon ngong jai nyambak. Grup kasidah legendaris asal Semarang, Nasidaria, tampil dalam acara pameran seni rupa kontemporer Documenta 15 di Kassel, Jerman. Hal tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan bagi Nasidaria dan publik kasidah tanah air, sebab Documenta 15 merupakan salah satu pameran seni rupa kontemporer bergengsi di Eropa. Nasidaria tampil menjadi salah satu pembuka festival Documenta 15 pada 18 Juni lalu dengan membawakan beberapa tembang andalannya. Penampilan Nasidaria di Jerman tersebut pun langsung mengundang pujian dari netizen tanah air. Hadirnya Nasidaria di Jerman tak lepas dari peran kolektif seni Ruang Rupa yang memang berhasil terpilih sebagai direktur artistik Documenta 15. Selamat buat Nasidaria, sekali legenda tetap legenda. Dulu pas Nasidaria manggung di Synchronize Fest, saya pikir itu sudah puncak kedahsyatan Nasidaria. Ternyata itu belum cukup, kini mereka manggung di Jerman. Dulu kan mereka sering manggung di Jombang tuh, dan itu pas sebab mereka punya lagu Suasana di Kota Santri. Maka sebagai pelantun lagu Bom Nuklir, mereka juga perlu untuk sering manggung di Jerman. Sebab di negara itulah pertama kalinya ilmuwan dilibatkan untuk membuat senjata berteknologi nuklir sebelum akhirnya ditandingi oleh Amerika Serikat. Kalau melihat pola yang ada, bukan mustahil Nasidaria sebentar lagi bakal manggung di Manhattan, New York, kantornya PBB, untuk membuka rapat PBB membahas konflik Rusia-Ukraina. Maklum, tidak bisa tidak, Nasidaria adalah pelantun lagu Berdamaian, Berdamaian. Ini tentu bagus, sebab bisa membuka kesempatan buat penyanyi tanah air yang lain untuk manggung di luar negeri sesuai dengan lagunya. Ya siapa tahu Wak Haji Rhoma Irama itu si penyanyi lagu Judi nanti ketularan bisa tampil di Las Vegas atau Macau. Info. Ini daripada kualitas siaran buruk, wes Bang Ana Isin mending dioper ke RRI aja, sekalian jadi podcast. Gak usah lihat bal-balannya, cukup mendengarkan saja. Gelaran MotoGP musim 2022 mengalami krisis penonton yang amat parah. Dorna Sport selaku pengelola MotoGP bahkan menyatakan bahwa musim ini merupakan musim dengan animo penonton terendah. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah penonton yang hadir di MotoGP Italia dan Catalunya. MotoGP di sirkuit Mugello Italia misalnya mengalami penurunan dari 80.000 pada musim 2019 menjadi hanya 46.000 di musim 2022. Sementara balapan di Catalunya mengalami penurunan penonton dari 92.000 pada musim 2019 menjadi hanya 60.000 di musim 2022. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sport selaku pengelola MotoGP menyatakan bahwa menurunnya animo penonton MotoGP ini akibat hilangnya bintang-bintang besar yang ikut tampil di MotoGP. Seperti diketahui, Valentino Rossi yang menjadi bintang besar MotoGP sudah menyatakan pensiun musim 2021 lalu. Sementara Marc Marquez yang dianggap sebagai daya tarik terbesar MotoGP saat ini sering cedera dan kerap absen. Dan Fabio Quartararo sebagai bintang muda yang cukup bersinar masih belum punya banyak fans di luar negaranya. Berdasarkan analisis dari Speedweek, MotoGP butuh regenerasi pembalap dan juga menghadirkan duel-duel sengit seperti yang terjadi di masa lalu antara Rossi versus Gibernau, Rossi versus Marquez, Lorenzo versus Marquez, Rossi versus Daniel Pedrosa, sampai Marquez versus Casey Stoner. Oke, saya turut prihatin ya atas apa yang menimpa MotoGP ini. Animo penontonnya berkurang drastis terutama setelah Mas Valentino Rossi ini pensiun. Lah gimana, balapan motor yang satu ini memang sudah sangat identik dengan Valentino Rossi ya. Sampai-sampai bagi orang awam itu pembalap MotoGP itu ya Valentino Rossi tok. Sisanya musuh-musuhnya Valentino Rossi. Makanya Dorna Sport selaku pengelola MotoGP harus mulai serius untuk membangkitkan kembali animo penonton. Salah satu yang mungkin bisa dipakai tentu adalah dengan trik memperkaya gimmick seperti yang digunakan oleh acara-acara televisi di Indonesia itu. Dibikin drama lah ya, konflik settingan lah, prank lah, atau sebangsanya. Pokoknya dibikin full sensasi. Maverick Vinales diberitakan selingkuh, atau Jorge Martin dibikin terlibat skandal dengan penyanyi dangdut, atau Miguel Oliveira dikabarkan masuk Islam. Terserah.
Kalau mau lebih jauh lagi ya, jangan ragu buat jemput bola, bikin acara gerbek pasar. Pasti rame itu ya. Durna Sport bikin acara gerbek pasar di Pasar Indo. Ada ibu-ibu mau belanja beras sama gula, yang jual ternyata Fabio Quartararo. Yang jadi kuli angkut ternyata Alex Espargaro. Terus pas balik parkiran, yang jadi tukang parkir ternyata adalah Marc Marquez. Apa gak hebat itu ya? Pokoknya dibikin segimik mungkin. MotoGP itu G-nya itu gimmick ya. Kalau perlu Steve D, komentator legendaris MotoGP itu diganti sama trio Gilang Dirga, Ramzi, atau Irfan Hakim. Dijamin bukan hanya animo masyarakat yang naik, rating pun ikut naik. MotoGP yang nonton bukan hanya bapak-bapak, tapi juga emak-emak. Bukan mustahil tahun 2025 nanti ibu-ibu bikin arisan, snacknya risol dan lemper, tapi minumannya Monster Energi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Caimin bersama beberapa petinggi PKB bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua partai sepakat untuk bekerja sama menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Tak pelak, pertemuan tersebut makin menguatkan sinyal koalisi antara Gerindra dan PKB di Pilpres. Baik Prabowo maupun Caimin sama-sama tidak menampik tentang perjodohan keduanya untuk maju sebagai capres dan cawapres untuk menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu berdasarkan survei dari Carta Politika yang dilakukan pada 23 Mei sampai 2 Juni 2022, elektabilitas pasangan Prabowo dan Caimin memang cukup tinggi. Namun masih belum bisa mengalahkan skenario pasangan Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan juga Andika Perkasa. Oke, terkait berita tentang koalisi antara Gerindra dan PKB di Pilpres 2024 nanti, kita sudah kehadiran narasumber yang tentu saja kompeten dan terpercaya. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini adalah apa? Ya, dulu kader Gerindra, nyambi jadi kader PKB. Oh iya, loh. PKS juga. Oh semua partai dikaderi. Oke siap. Jadi kita akan tanya-tanya soal Mas Prayit terkait dengan perjodohan antara Pak Prabowo dengan Caimin ya. Jadi pendapat panjenengan gimana Mas Prayit sebagai sosok lintas partai ini? Ya. Oh biasa saja. Oh, oke. Apa? Oh jenengan nggak setuju dengan kata tadi katanya biasa saja. Oh maksudnya nggak setuju dengan pemilu dengan konsep pemilihan umum gini ya? Cocoknya gimana? Oh pakai polling SMS. Oke siap. Alasannya Mas? Oh boros ya, karena siapapun yang terpilih toh nanti yang jadi menteri itu aja, yang jadi presiden ya itu aja, lingkungan itu aja gitu ya. Oke siap. Apa rakyat tidak dilibatkan, lebih banyak cuma pas pemilu tok gitu ya. Oke siap. Wah subversif banget nih pendapat panjenengan ini ya. Oke. Terus kalau SMS bukannya itu boros juga Mas? Oh enggak boros. Oh di negara kesehatannya untuk akuarium sudah menerapkan itu. Ya. Oh ya, jadi pemilu pakai pemilihan umum pakai kertas suara itu gelut, pakai polling SMS juga gelut juga. Oke, jadi memang nggak ada bedanya gitu. Jadi pilih yang paling murah, wong ya sama-sama gelut gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah pendapat Mas Prayit tentang apa ini perjodohan para tokoh jelang Pilpres 2024 nanti. Obrolan saya bersama Mas Prayit tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok edisi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya tentu dengan narasumber yang jauh lebih kompeten. Sampai jumpa. Pak iki sampean nek pas Pilpres nganggo pilihan SMS ngono iki, anjuk ono hansipe bareng ora ngono kuwi. Ketua KPPS ngono iki. Oh ora. Oh tapi ono danane saka pusat. Oh iya, njuk apa nek gak ono hansip, gak ono KPPS. Oh lotse, mantep. Mabuk ya liut ya. Liut, gliyeng esuk-esuk tangi-tangi wis kepilih presidene.